Cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramdan Wijaya dengan NIM akhir 033 dari kelas A. Pada video ini saya akan mereview dan menganalisa 10 paper dengan ketentuan 3 tahun terakhir untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Business Intelligence. Oke, langsung saja. Jadi, untuk paper satu yang telah saya cari dan saya review, ini berjudul Business Intelligence Model Empowering SMEs to Make Better Decision and Enhance Their Competitive Advantage. Dengan 3 penulis dan tahun terbit 2023 dari jurnal Discover Analytics Springers. Oke, untuk isi konten paper ini itu membahas bagaimana sih penerapan BI dapat membantu usaha kecil dan menengah dalam meningkatkan proses pengambilan keputusan dan keunggulan kompetitif. Nah, paper ini juga ngebahas kayak bahwa penelitiannya itu menggunakan analisis bibliometrik dengan paket R, Bibliosini, dan Fosviewer untuk meninjau tren penelitian BI pada sektor UKM. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa semakin banyak UKM mulai mengintegrasikan sistem BI. Namun ya diperlukan juga model bisnis baru berbasis BI dan kerangka TOE agar UKM lebih siap menghadapi teknologi baru. Kelebihan paper ini itu menggunakan pendekatan bibliometrik yang kuat dengan alat analisis ilmiah modern. Nah, terus kelebihannya yang kedua itu ada fokus pada UKM yang dimana itu sektor paling jarang dibahas dalam konteks BI. Nah, kekurangannya itu tidak melakukan studi empiris langsung terhadap UKM nyata gitu. Jadi implementasi model itu ya belum diuji gitu dalam praktek nyata. Nah, untuk paper kedua itu dengan judul Business Intelligence System for Population Health Management, a Risk-Scoring Review. Dan penulisnya itu ada tiga, tahun terbit 2024 dari jurnal Jamia Open Oxford University Press. Nah, untuk isi konten di paper ini itu ya scoping review yang ngebahas penggunaan CBI ini dalam population health management, yaitu sebuah pendekatan berbasis data untuk meningkatkan kesehatan populasi secara efisien. Nah, penulisnya juga meninjau kalau publikasi ilmiah dari tahun 2012 hingga 2023 menggunakan panduan Prisma dan mengeval 29 inisiatif BI dengan fokus pada 11 sistem yang paling matang. Analisis dilakukan berdasarkan decision context dan BI capabilities. Nah, dan hasilnya juga menunjukkan bahwa inisiatif BI untuk PHM masih sangat terfragmentasi, yang dimana menggunakan terminologi variasi serta memiliki dampak terbatas terhadap kesehatan populasi. Jadi penulis juga menyarankan kalau perlu banget strategi data yang koheren dan kemitraan publik swasta agar pengembangan BI di bidang kesehatan itu bisa jauh lebih efektif. Untuk kelebihannya itu menggunakan Prisma ya, yang memberikan hasil kajian literatur yang komprehensif, terus fokus pada penerapan BI di sektor kesehatan publik yang relevan dengan tantangan global juga. Nah, yang terakhir itu memberikan rekomendasi praktis berupa kerangka untuk memperkuat kolaborasi publik swasta. Untuk kekurangan paper ini itu nggak ada eval empiris langsung terhadap sistem BI yang ditinjau dan juga kurangnya keseragaman data dan istilah antar studi membuat hasilnya sulit di general. Oke, paper 3 yang telah saya cari dan saya review itu dengan judul Towards an Understanding of Business Intelligence and Analytics Usage Evidence from the Banking Industry. Penulisnya itu ada lumayan banyak ya, dan tahun terbitnya itu di 2024 dari jurnal International Journal of Information Management Data Insight, Elsevier. Untuk isi konten paper ini tuh ya meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan BI dan analytics dalam industri perbankan di Jordania. Nah, penelitian itu menggunakan kerangka TOE untuk menilai pengaruh faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan terhadap penggunaan BA di bank komersial. Nah, metode yang digunakan itu ya kuis dengan 277 responden dari karyawan bank. Dan analisa dilakukan menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling atau PLS SEM. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa faktor TOE memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penggunaan biaya.
menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam mengintegrasikan teknologi, budaya organisasi, dan adaptasi terhadap lingkungan eksternal. Dan selain itu juga pengalaman kerja karyawan terbukti bahwa moderasi hubungan antara faktor teknologi dan organisasi dengan tingkat penggunaan biaya tetapi tidak berpengaruh pada faktor lingkungan. Untuk kelebihannya ya menggunakan pendekatan empiris dan dengan data nyata dari sektor perbankannya. Sehingga hasilnya itu kuat secara statistik. Nah, kelebihan kedua itu mengintegrasikan TOE framework untuk menjelaskan faktor adopsi teknologi secara komprehensif. Dan kelebihan yang terakhir itu memberikan implikasi praktis bagi institut keuangan untuk mengoptimalkan penggunaan biaya. Untuk kekurangan tersendiri itu masih terbatas karena ya masih di perbankan di Jordan gitu. Jadi untuk digeneralisasi ke negara lain juga masih terbatas tentunya. Dan kekurangan yang kedua itu enggak meneliti faktor eksternal seperti regulasi global atau perubahan ekonomi yang memengaruhi penggunaan biaya. Nah, untuk paper keempat itu yang telah saya review dengan judul Business Intelligence Competencies and the Impact on Organizational Ambidexterity dengan penulis ada 4 dan tahun terbit itu 2024 dari jurnal Problems and Perspective in Management. Untuk isi konten dari paper ini tuh menganalisa pengaruh kompetensi BI terhadap ambidexterity organisasi, yaitu kemampuan organisasi untuk menyeimbangkan antara explore peluang baru dan eksploitasi sumber daya yang ada. Studi dilakukan di sektor perbankan Yordania yang menghadapi tantangan berinovasi sekaligus mempertahankan stabilitas operasional. Nah, untuk paper ini tuh menggunakan metode kuantitatif dengan 449 responden dari bank komersial yang yang terdaftar maksudnya di Bursa Efek Aman. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisa menggunakan R versi 4.2.2. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi manajerial yaitu Z sama dengan 8.26 dan P sama dengan 0.000. Kompetensi teknis Z-nya yaitu 4.09, P-nya 0.0000 dan kompetensi budaya Z sama dengan 2083 dan P 0.037 memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ambidexterity organisasi, yang artinya organisasi yang mengembangkan kemampuan BI dalam tiga aspek tersebut cenderung lebih adaptif, inovatif, dan mampu bersaing dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Untuk kelebihannya tersendiri, untuk paper ini itu ya menggunakan analisa statistik yang kuat, yaitu uji P dan uji Z dan P-value dengan sampel besar, terus juga fokus pada tiga dimensi kompetensi BI yang memberi pemahaman menyeluruh, memberikan implikasi praktis bagi sektor perbankan dalam meningkatkan inovasi melalui BI, dan juga disusun secara terstruktur sehingga mudah diakses dan diverifikasi. Untuk kekurangannya itu ya balik lagi seperti paper sebelumnya, dia masih terbatas yaitu di perbankan Yordania juga gitu. Sehingga ya kayak tadi juga hasilnya itu belum tentu berlaku untuk negara lain, belum secara generalisasi untuk negara-negara yang lain lah seperti itu. Dan tidak menyoroti faktor eksternal seperti regulasi pemerintah atau kondisi ekonomi global yang juga bisa memengaruhi ambidexterity organisasi. Dan nggak ada visual data atau nol grafik sehingga pembaca harus menganalisa angkanya itu ya tanpa bantuan ilustrasi seperti itu. Untuk paper kelima, itu judulnya Empirical Insight into Business Intelligence Adoption and Decision Making Performance During the Digital Transformation Era, Extending the TOA Model in Jordanian Banking Sector. Dengan penulis satu orang yaitu Noor, tahun terbit 2024 dari jurnal Journal of Open Innovation, Technology, Market and Complexity, Elsevier. Dan untuk isi konten, penelitiannya pada paper ini itu bertujuan untuk memahami faktor yang mempengaruhi adopsi BI dan kinerjanya terhadap pengambilan keputusan dalam era transformasi digital. Nah, khususnya pada sektor perbankan di Jordania lagi. Dan studi ini juga memperluas model teknologi Organization Environment atau TOE dengan menambahkan faktor kinerja pengambilan keputusan untuk melihat bagaimana BI berperan dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, metode penelitian itu ya menggunakan partialist structural equation modeling atau PLS
SEM dengan data dari 251 responden yang bekerja di Bank Komersial Yordan. Dan untuk hasil penelitian itu ya menunjukkan gitu bahwa faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap adopsi BI. Nah, kecuali faktor kesiapan organisasi yang ternyata tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, adopsi BI terbukti secara signifikan meningkatkan kinerja pengambilan keputusan dan menegaskan kembali bahwa pentingnya penerapan BI untuk efisiensi, ketepatan, dan keunggulan kompetitif di sektor perbankan. Untuk kelebihan pada paper jurnal yaitu menawarkan model TOE yang diperluas, terus memberi kontribusi teoritis baru dalam studi adopsi BI, terus menggunakan analisis statistik canggih dengan data empiris dari sektor perbankan dan menyediakan implikasi praktis yang jelas bagi bank dalam mengoptimalkan pengambilan keputusan berbasis data. Untuk kekurangan ya balik lagi hanya berfokus pada perbankan di Jordan sehingga hasil ya nggak bisa langsung di general ke negara lain. Faktor organisasi tidak berpengaruh signifikan, yang dimana menunjukkan kemungkinan adanya variabel laten lain yang belum dieksplor. Terus kurang mendalami aspek kualitatif seperti perspeksi sorry persepsi manajemen terhadap BI. Oke, paper 6 yang telah saya review, judulnya yaitu Business Intelligence and its Development from the Perspective of Publication in Scientific Journal. Dan untuk penulisnya itu ada 4, tahun terbit 2023 dari jurnal Acta Mechanica Slovaka, volume 27. Untuk isi kontennya, yaitu membahas perkembangan dan dampak BI dalam periode 2018 sampai 2022 dengan meninjau berbagai artikel ilmiah dari 5 jurnal bereputasi di bidang Business Information System seperti Harvard Business Review, Journal of Business Analytics, Information System Research, dan Journal of Management Information System serta Data and Knowledge Engineering. Nah, untuk paper ini tuh bertujuan untuk memahami yaitu tema utama dalam riset BI, mencakup bisnis analitik, data mining, data warehousing, dan big data, dan metodologi penelitian yang digunakan, seperti artikel majalah, artikel digital, dan studi kasus. Bidang penerapan BI meliputi business process and analytics, industrial application and optimization, financial analysis, and banking, serta manajemen and strategic decision making. Hasil studi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada penelitian BI selama periode 2018 sampai 2022 dengan dominasi topik bisnis proses and analytics sebagai fokus utama. Selain itu, terjadi pergeseran menuju artikel digital dan pendekatan analitis, menunjukkan arah modernisasi dan digitalisasi riset BI. Untuk kelebihan paper ini tuh menyediakan analisa menyeluruh terhadap tren riset BI global selama 5 tahun terakhir, menggunakan pendekatan bibliometrik dan analisis konten untuk memahami arah perkembangan BI. Menyoroti dominasi topik dan metodologi terkini memberikan wawasan penting bagi peneliti dan praktisi. Dan ditulis oleh tim akademi dari Technical University of Košice meningkatkan kredibilitas hasil analisa. Untuk kekurangannya, hanya fokus pada periode 2018 sampai dengan 2022, sehingga tidak mencakup perkembangan BI terbaru setelah 2022, dan tidak melibatkan analisa empiris, melainkan hanya literatur sekunder. Dan juga kekurangan terakhir itu terbatas pada 5 jurnal utama, sehingga potensi bias terhadap sumber lain cukup besar. Nah, untuk paper 7, judulnya yaitu Systematic Review of Business Intelligence and Analytics Capabilities in Healthcare Using Prisma. Ditulis oleh MD Maruf Rahman tahun 2024 dan dari jurnal International Journal of Health and Medical. Untuk isi paper yaitu merupakan systematic review yang meneliti penerapan BI dan analytics BINA dalam sektor kesehatan dengan fokus aplikasi, manfaat, dan tantangan implementasinya. Nah, analisis itu dilakukan menggunakan kerangka Prisma dengan total 52 studi per review, yaitu 2010 sampai dengan 2023 yang ditinjau untuk mengidentifikasi alat dan teknologi utama seperti clinical decision support system, predictive analytics, data visualization,
platform. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa BINA berperan penting dalam meningkatkan pengambilan keputusan klinis, meningkatkan hasil kesehatan pasien, mengoptimalkan efisiensi operasional rumah sakit. Yang dimana sebanyak 19 studi menekankan efektivitas CDSS dalam mengurangi kesalahan medis dan meningkatkan diagnosis. Sementara 16 studi menyoroti manfaat prediktif analytics untuk mengurangi rawat inap ulang dan deteksi dini penyakit. Nah, terdapat tantangan seperti integrasi data yang terbatas, isu privasi, dan keamanan pasien serta resistensi tenaga medis terhadap teknologi baru yang diidentifikasi pada 2005 studi. Dan selain itu juga terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diperhatikan seperti kurangnya studi longitudinal dan penelitian lanjut terkait AI dan machine learning dalam mendukung sistem BI&A di bidang kesehatan. Untuk kelebihannya menggunakan metode Prisma dan mengkaji lebih dari 50 penelitian lintas tahun dan memberikan gambaran komprehensif tentang BI&A di sektor kesehatan dan juga ada memberikan analisa mendalam terhadap alat utama yaitu CDSS, Predictive Analytics, dan Data Visualization dan menyajikan temuan kuantitatif yang memperkuat hasil analisa. Untuk kekurangannya itu belum peer-reviewed sehingga belum melalui proses akademik penuh dan fokusnya terbatas pada studi sekunder tanpa melibatkan data premier empiris. Terus tantangan dan solusi yang disebutkan masih bersifat teoritis, belum diuji secara implementatif di lapangan. Untuk paper 8 yang telah saya review itu dengan judul AI for Business Intelligence, a systematic literature review on the future of decision making in an enterprise. Dengan penulis Sanat Kumar, tahun terbit 2025 dari jurnal American Journal of Scholarly Research and Innovation, volume 4. Untuk kontennya itu penelitian ini merupakan ya sistematik literatur review yang menganalisis bagaimana AI mengubah sistem BI di berbagai perusahaan modern, yaitu menggunakan metode Prisma dan meninjau 120 artikel ilmiah dari berbagai basis data akademik. Penelitian ini mengeval penerapan AI dan BI dalam konteks otomasi, predictive analytics, decision support system, data visualization, serta robotic process automation. Dan hasilnya itu ya AI-driven automation mampu menurunkan proses manual hingga 70% dan meningkatkan efisiensi waktu dan akurasi data. Dan predictive analytics meningkatkan akurasi peramalan hingga 35-50%. Membantu perusahaan dalam mitigasi risiko dan pengambilan keputusan strategis. Nah, AI-based DSS meningkatkan efisiensi manajerial sebesar 50% serta mengurangi kesalahan strategis hingga 30%. AI forward data visualization mempercepat akses data 55% lebih cepat dan meningkatkan collab antar tim sebesar 35%. AI driven RPA menurunkan kesalahan manual sebesar 80%, menekan biaya pemrosesan data 35%, serta meningkatkan efisiensi kerja hingga 60%. Ya, jadi penelitian ini menekankan bahwa AI BI telah berevolusi dari sekedar konsep teoritis menjadi solusi terintegrasi yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data di berbagai industri. Nah, untuk kelebihannya itu ya menggunakan metode Prisma dan meninjau 120 artikel sehingga ya komprehensif dan kredibel. Menyajikan data kuantitatif yang konkret, memberikan pemetaan tren terkini AI/BI yang relevan bagi dunia bisnis dan penelitian akademik, dan fokusnya itu pada integrasi teknologi AI seperti ML, NLP, DL, RPA dalam konteks pengambilan keputusan perusahaan. Untuk kekurangan paper ini belum menjelaskan secara detail aspek implementasi praktis di setiap sektor industri. Dan ini pembahasan tentang biaya dan kesiapan organisasi kecil dalam mengadopsi AI/BI. Dan juga tidak menyoroti secara mendalam resiko etis dan privasi data dari penggunaan AI dalam BI. Nah, untuk paper 9 yang telah saya review dengan judul Systematic Review of Factor Influencing Adoption of Business Intelligence System. Penulisnya yaitu ada 4, tahun terbit 2025 dan dari jurnal Discover Sustainability. Untuk isi paper ini tuh
Ya, sistematik literatur review yang secara mendalam menganalisa faktor yang mempengaruhi adopsi sistem BI di berbagai sektor industri. Dengan mengkaji 68 studi yang terpublikasi antara 2015 sampai dengan 2024, penelitian ini mengidentifikasi 65 faktor utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan adopsi BI. Tujuannya membangun kerangka teoritis terpadu yang menjelaskan dimensi kritis dari proses adopsi BI serta merumuskan agenda riset masa depan. Hasil penelitian yaitu pasar global BI diprediksi naik dari USD 23,1 miliar pada 2020 menjadi USD 3,3 miliar pada tahun 2025 dengan CAGR 7,6%. Namun lebih dari 70% proyek BI gagal mencapai hasil yang diharapkan karena kurangnya strategi adopsi dan integrasi organisasi. Tantangan besar muncul pada negara berkembang yang menghadapi hambatan teknologis, budaya, dan ekonomi dalam penerapan BI. Untuk kelebihan paper ini menggunakan pendekatan SLR yang mengkomprehensif dengan 68 studi dan 65 faktor teridentifikasi. Menyediakan kerangka teoritis adopsi BI yang dapat dijadikan dasar penelitian lanjutan. Mengaitkan hasil dengan data empiris, ROI, dan efisiensi organisasi, membahas perbedaan konteks negara berkembang dan maju dalam mengadopsi BI. Kekurangan paper ini yaitu tidak memberikan analisa kuantitatif mendalam, tidak semua faktor diuji secara empiris dalam konteks nyata industri, dan minim pembahasan terkait dampak etis dan privasi data BI. Dan paper terakhir yang saya review, judulnya yaitu Leveraging Business Intelligence System for Enhanced Corporate Competitiveness Strategy and Evolution. Penulisnya ada 3 orang, tahun terbit 2024 dari jurnal Sistem MDPI. Untuk isi dari paper ini tuh membahas bagaimana sistem BI telah berubah dari alat pendukung menjadi strategi utama dalam meningkatkan daya saing korporasi. Nah, penulis itu menggunakan 2 metode, yaitu bibliometrik dengan memakai SkyMath untuk mengidentifikasi tren BI dalam literatur akademik, dan kualitatif pada 6 artikel utama dari Web Science menggunakan metodologi GeoA untuk mendalami bagaimana BI mempengaruhi strategi organisasi dan keunggulan kompetitif. Dan fokusnya itu ya evaluasi peran BI dalam strategi perusahaan, bagaimana BI mendukung manajemen pengetahuan, inovasi, dan kemampuan pemasaran. Dan yang terakhir, tantangan implementasi BI seperti kebutuhan sumber daya manusia yang terampil dan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Untuk hasil utamanya ya BI sekarang bukan hanya alat analitik, melainkan bagian integral dari strategi bisnis yang mendorong inovasi, efisiensi, dan adaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi. Untuk kelebihannya itu yang menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, yaitu ya digabungkan memberikan kedalaman dan cakupan yang baik. Dan yang kedua itu relevan untuk melihat tren BI strategis di level korporasi. Bagus sebagai pelengkap jika kamu punya banyak studi empiris. Nah, untuk yang terakhir itu mengidentifikasi tantangan nyata serta rekomendasi untuk praktik di industri. Kekurangan dari paper ini tuh yaitu karena memakai analisa terhadap literatur, jadi tidak ada data primer dari perusahaan spesifik. Jadi untuk paper ini tuh nggak menguji langsung efek BI pada performa dalam satu perusahaan yang nyata. Terus yang kedua fokusnya lebih pada strategi dan evaluasi. Kurang mendalam terkait implementasi teknis, misalnya integrasi data, pengukuran ROI rinci. Nah, yang terakhir itu kekurangannya yaitu mungkin kurang relevan untuk konteks UKM atau negara berkembang. Jika fokus empirisnya lebih banyak perusahaan besar di negara maju. Ah, mungkin hanya segini saja untuk video mereview 10 jurnal dengan ketentuan 3 tahun terakhir untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Intelijen. Saya Ramdan Jaya dengan IMAKIR 033 mengucapkan terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.